Halo Sobat Kute, dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Asri dengan NIM 877644902 dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar berpikir jelas, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keduanya saling mempengaruhi dan saling memperkuat. Untuk yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu sebagai landasan berpikir dalam pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai proses membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan bermoral. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi itu menjelaskan apa itu pendidikan, siapa peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk yang belajar. Melalui ontologi, pendidikan dipahami bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi proses pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu guru menentukan metode pembelajaran, strategi mengajar, cara berpikir ilmiah, dan bagaimana pengetahuan dapat dipahami siswa. Seperti contohnya yaitu guru tidak hanya memberikan hafalan, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, mengamati, dan memecahkan masalah agar pembelajaran lebih ilmiah dan bermakna. Yang selanjutnya itu aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Karena itu, pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk sikap, moral, tanggung jawab, dan karakter peserta didik. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat pendidikan agar tetap memiliki arah, tujuan, dan nilai kemanusiaan. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan siswa pintar, tetapi juga manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir reflektif. Ketika pendidikan berjalan dengan baik, akan muncul ide-ide baru, penelitian berkembang, ilmu pengetahuan semakin luas, dan pemikiran ilmu ikut berkembang. Misalnya perkembangan teknologi pendidikan, pembelajaran digital, dan metode pembelajaran modern. Semua itu muncul karena adanya proses pendidikan yang terus berkembang dan berpikir secara ilmiah. Selain itu, pendidikan juga menjadi tempat menguji teori-teori filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Dari praktik pendidikan tersebut, para ahli dapat mengevaluasi apakah suatu teori masih relevan atau perlu diperbaiki. Artinya, pendidikan bukan hanya pengguna filsafat ilmu, tetapi juga ikut memperkaya dan mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membela persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu manusia berpikir secara kritis, logis, dan mendalam dalam menghadapi masalah pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, berbagai persoalan pendidikan dapat dianalisis secara lebih jelas. Contohnya, ontologi membantu memahami hakikat masalah pendidikan. Epistemologi membantu menentukan cara memperoleh dan membantu menentukan solusi. Yang terakhir yaitu aksiologi, membantu menilai manfaat dan dampak suatu kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu dunia pendidikan agar tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan pemikiran ilmiah dan pertimbangan nilai. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh dalam kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contoh dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi dan proyek kelompok agar siswa aktif berpikir kritis dan kreatif.